Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, segenap pengurus dan pimpinan alumni SKI FE Universitas Trisakti, rekan-rekan semuanya, seluruh peserta kajian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat ringkas namun memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan terkait dengan tema kita hari ini, temenan sampai surga. Dalam suratul Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun." Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran yang indah tentang keimanan dan persaudaraan. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang beriman itulah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semuanya mendapatkan rahmat-Nya. Dalam bagian pertama dari ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Ada dua poin penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, bahwasanya keimanan itu dibuktikan di antaranya dengan persaudaraan dan hubungan kita dengan sesama. Poin yang kedua, bahwasanya semua hubungan yang kita bangun di kehidupan dunia akan menjadi permusuhan kelak di akhirat, kecuali yang didasarkan atas iman dan takwa. Nah, kita coba lihat dulu dua poin penting ini. Yang pertama, iman itu dibuktikan dengan kualitas hubungan kita dengan sesama, dan diantaranya dalam bentuk persaudaraan. Jadi ketika membicarakan iman, maka kita tahu menurut ahlu sunnah wal jamaah, pengertian atau ta'rif dari keimanan adalah tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan pernyataan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan seluruh anggota badan. Itu iman. Tetapi para ulama kemudian memberikan catatan penting, yaitu bahwa yang di hati tentu saja tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diikrarkan oleh lisan, maka ada orang-orang yang bisa saja mengucapkan perkataan yang palsu, ucapan ikrar yang
tidak benar, yang dusta. Adapun amal perbuatan seluruh anggota badan, ada pula orang yang bisa berpura-pura ikut beramal padahal hatinya mengingkari apa yang seharusnya diyakini. Maka dari itu, demikian diantaranya disinggung Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ukuran-ukuran keimanan, bukti-bukti keimanan itu dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Kalau kita seorang mukmin, maka kita harus memenuhi kualitas hubungan dengan sesama paling tidak 3. Aku aman bagimu, aku ramah bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Yang pertama, iman itu aman. Sebagaimana sabda Rasulullah, kalau kita orang beriman, kita harus menjadi orang yang aman bagi sesama mukmin. Wal mu'minu man amina ghairuhu, atau man aminal mu'minuna min lisanihi wa yadayhi. Orang mukmin itu adalah orang yang sesamanya aman dari gangguan lisan, aman dari gangguan tangannya. Jadi ini dasar. Kalau kita beriman, maka kita harus menjadi orang yang aman untuk sesama kita. Aman untuk teman-teman kita. Tidak memberi madarat, tidak menjadi sumber bahaya, tidak mengerikan ataupun ditakuti, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya sejelek-jelek manusia wahai Aisyah adalah orang yang ditakuti atau dikhawatiri atau dihindari oleh orang karena khawatir takut terkena keburukannya atau terkena madarat atau terkena bahaya karena dekat-dekat dengannya atau terkena rugi, ya, mengalami kerugian karena dekat-dekat dengannya. Jadi pertama-tama kita menjadi seorang mukmin, ya, mari kita berjuang untuk memenuhi kualifikasi aku aman bagimu. Ya, jadi kita ini berjuang untuk bisa menjadi bukan ancaman, bukan yang memberi madarat, bukan yang memberi bahaya, bukan yang memberi kerugian kepada orang lain. Ada satu hadis yang sangat dibanggakan oleh ahli Oman atau penduduk negeri Oman, ya. Dulu kalau di Bandara Lama Oman itu di hall kedatangan maka ditulis besar-besar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataka ahlu Oman la yadurruka wa la yadribuka. Ya, jadi idza ataka ahlu Oman, kalau penduduk Oman datang kepadamu, la yadurruka, dia tidak akan pernah memberi madarat, bahaya kepadamu, wala yadribuka, dan dia tidak akan pernah memukul, menyakitimu. Jadi itu prinsipnya orang Oman konon gitu, ya, tidak akan pernah memberi madarat atau kerugian kepada orang lain, bahaya kepada orang lain, dan dia tidak ingin menyakiti, memukul orang lain. Nah, itu yang kemudian kita lihat kalau orang Oman itu sangat ramah, sangat welcome kepada tamu, dhiyafahnya sangat bagus, ya, akhlaknya mulia, adabnya baik dan terjaga. Itu karena mereka mencoba untuk memenuhi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Idza ataka ahlu Oman la yadurruka wa la yadribuk. Dia tidak akan menyakitimu, dia tidak akan memberi kerugian kepadamu. Nah, ini adalah sifat iman, ya. Jadi ahli Oman adalah, mereka mengatakan ahlu Oman, ahlul iman, gitu, ya. Ahli Oman, penduduk Oman itu adalah penduduk keimanan, karena memang ini adalah satu, ya, yang digariskan oleh Nabi SAW, ya, al-mu'minu man amina al-mu'minuna min lisanihi wa yadayhi. Orang mukmin itu yang orang lain merasakan aman dari gangguan lisan maupun tangannya. Kemudian kita bisa melihat hadis Nabi SAW ketika membicarakan tentang iman. Misalnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, perhatikan bahwa yang dibicarakan adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Maka apa yang kemudian menjadi bukti keimanan tersebut, ya, itu adalah fala yu'dhi jarah, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, di antara sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia tidak menyakiti tetangga. Dalam syarah hadisnya disebutkan apa yang termasuk menyakiti tetangga, ya Rasulullah?
Termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka tapi rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Jadi kita masak makanan yang membuat tetangga mencium baunya, ya, dan kita kemudian tidak mengirimkan makanan itu untuk diicipi oleh mereka. Itu sudah termasuk mengganggu atau menyakiti tetangga menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau SAW kemudian mengatakan, tidak beriman dia yang kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Islam menekankan bukti keimanan itu dengan ya tidak menjadi bahaya, tidak menjadi madarat, dan bahkan juga kepedulian kepada sesama. Jadi kita mengatakan aman bagimu, kemudian meningkat menjadi ramah, nyaman bagi orang lain. Ini seperti hadis Nabi SAW, di kalimat yang bertautan dengan yang tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Ya. Jadi ini kan ukuran keramahan dan kenyamanan orang lain kepada kita. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, apa ukuran keimanan itu? Falyaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik. Baik itu ya benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mengucapkannya, bermanfaat bagi yang mendengarkannya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Itu yang disebut sebagai falyaqul khairan. Ya, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarnya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Kalau tidak bisa memenuhi kualifikasi itu, auliyasmut, maka hendaklah dia diam. Diam itu lebih baik. Diam itu lebih utama. Diam itu lebih mulia jikalau dia tidak bisa mengucapkan perkataan yang benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat dan berpahala. Jadi jangan sampai kita salah memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Ya, kita kadang-kadang menggunakan hadis ini untuk kita yang mengatakan yang benar, pahitnya buat orang lain, gitu ya. Jadi katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Ya, padahal kalau kita lihat asal muasal dari hadis ini, ya sababul wurud dari hadis ini kan tentang seorang pedagang. Dia datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, celakalah aku, binasalah aku. Nabi SAW bertanya, ada apa dengan engkau? Orang itu menjawab, aku membeli barang, aku hanya melihat contohnya baik, maka aku memesan banyak, aku bayar di muka semuanya sampai lunas, barang datang tidak langsung aku periksa, begitu aku periksa ternyata barangnya cacat, barangnya jelek, tidak seperti contoh yang aku lihat. Maka bagaimanakah aku, apa yang harus aku lakukan? Bolehkah aku menutupi, merahasiakan aib cacat barang itu untuk kujual kepada orang lain, sehingga minimal aku balik modal sajalah? Tidak untung tak mengapa, ataukah aku harus jujur mengatakan kepada seluruh customerku bahwa barangnya cacat, barangnya jelek, barangnya aib. Dengan begitu aku mungkin rugi, bahkan nyaris bangkrut. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, qul haqqa wala kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Jadi kalau kita berkaca kepada hadis ini, katakan yang benar meskipun pahit, kita yang mengatakan yang benar, pahitnya juga buat kita, kayak si pedagang tadi. Jadi kalau mengatakan yang benar maka dia rugi, dia mungkin akan bahkan kehilangan banyak modalnya, gitu ya. Jadi katakan yang benar olehku meskipun pahit bagiku. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan katakan yang benar olehku meskipun pahit bagi orang lain. Enggak, ini hadisnya terkait dengan katakan yang benar olehku meskipun pahit untuk aku, yaitu ketika seorang pedagang mengatakan yang benar itu, dia akan rugi besar. Kalau dia berbohong, dia mungkin untung, tapi hanya saat itu. Sedangkan kalau dia jujur, mungkin dia saat itu rugi, tetapi dia akan mendapatkan jaminan untuk kelak di surga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis ini terkenal di Indonesia, tapi kadang-kadang
pengamalannya pilih-pilih ya. Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu gitu ya. Padahal sejatinya dari asalnya itu adalah katakan yang benar olehku meskipun pahit bagi diriku sendiri. Yang ketiga tadi kita sebutkan, kita harus menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu tanda keimanan kita dalam hubungan dengan sesama adalah mampu memberi manfaat seperti dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik atau iman yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Yang pertama asluha tsabitun, akarnya teguh kokoh menghunjam, wa far'uha fis sama, dan batangnya tinggi menjulang sehingga cabang-cabangnya menggapai langit. Tuti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Jadi lengkap ciri pohon yang baik itu dari akar yang teguh menghunjam, ya. Iman yang baik itu akidah yang kokoh tidak tergoyahkan. Kemudian wa far'uha fis sama, ya. Cabang-cabang yang menggapai langit, ibadah-ibadah yang kemudian membuat kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Dan yang ketiga yang paling penting lagi adalah pohon yang baik itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Nah, menarik sekali Allah menggunakan kata ukul untuk menyebut buah pada ayat ini. Makna asli dari kata ukul adalah rasa. Karena kalau buah dalam bahasa Arab itu kita bisa menggunakan kata samarat atau fakihah. Nah, kenapa ayat ini menggunakan kata ukul? Kenapa tidak mengatakan tu'ti samarataha kullahinim bi'idni rabbiha? Kenapa tidak menggunakan kata-kata samarat, tapi menggunakan kata ukul ya? Kata Syed Qutb rahimahullah ta'ala, kalau kita menggunakan kata samarat, tu'ti samarataha, memberikan buahnya, itu kita kalau punya buah mangga, lalu kita lempar, kena wajah orang, lalu kita bilang, maaf ya Pak, itu saya kasih mangga. Nah, itu masih bisa disebut sebagai memberi samarat, memberi buah. Tapi kalau sudah menggunakan kata ukul, memberikan buah dengan pilihan kata ukul, maka kata Syed Qutb itu artinya dipilihkan buah yang paling lembut teksturnya, manis rasanya, harum aromanya. Dikupas sampai bersih, dipotong kecil-kecil sesuai ukuran suapan, ditusuk pakai garpu, ya, disuapkan, ya, disajikan dalam piring yang indah, kemudian disuapkan kepada orangnya, monggo silahkan gitu ya. Itu artinya bukan sekedar memberi, tetapi memberi dengan puncak keindahan akhlak dan adab yang bisa disajikan oleh seorang mukmin. Memberi dengan puncak keindahan akhlak dan adab yang bisa diperlihatkan oleh seorang mukmin. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pelajaran pertama dari penggalan ayat pertama, innamal mu'minuna ikhwah, adalah bahwasanya iman itu dibuktikan melalui kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama kita. Jadi dengan teman-teman kita, ya, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Pelajaran kedua adalah sesungguhnya semua hubungan itu tidak akan berharga di akhirat kecuali kalau dilandasi oleh keimanan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, Az-Zukhruf ayat ke-67, al-akhilla, para kekasih, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang akrab dan mesra, orang-orang yang dekat dan intim pada hari itu, ya, hari akhirat, ba'duhum li ba'din adu. Setiap
satu akan menjadi musuh bagi yang lain. Semua orang yang punya hubungan akrab mesra di dunia apapun itu, kelak di akhirat akan berubah menjadi hubungan permusuhan satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Baru hubungannya akan aman di akhirat. Kalau orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, semua hubungannya akan jadi masalah. Semua hubungannya akan jadi permusuhan. Semua hubungannya akan menjadi gugat-menggugat, tuntut-menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, saling melaknat, saling memusuhi. Kecuali orang yang bertakwa. Ayat ini diantaranya disebutkan ya, tentang hubungannya dengan suratul Furqan, di mana dalam suratul Furqan itu terdapat penyesalan orang yang di akhirat karena di dunia dulu dia berteman dengan orang yang salah. Ya, dalam suratul Furqan itu ada kata-kata ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai binasa aku, celaka aku, andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan sebagai teman akrabku, si fulan sebagai kekasihku, si fulan sebagai sahabatku intim, yang dekat, yang mesra, yang tahu luar dalam, yang soulmate banget gitu ya. Ya, ini ada penyesalan dari orang yang kemudian dia akan mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai binasa celaka aku, andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan itu sebagai kekasihku. Menurut Imam Asyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, ayat ini turun tentang dua orang Quraisy yang saling menyayangi, saling mencintai, saling akrab mengakrabi, dekat hubungannya dari sejak mereka kecil, teman sepermainan, ketika remaja teman satu geng, ketika menikah bahkan mereka nikahnya sama kakak adik biar bisa ipar-iparan ya, saking dekatnya hubungan di antara keduanya. Namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf. Nah, mereka ini kompak, akrab, ya, dekat sekali. Sampai pada suatu hari ketika sedang melewati Ka'bah Baitullah, pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat di depan rukun Yamani, di depan Ka'bah di bagian sebelah selatan. Ketika Rasulullah sholat, Uqbah bin Abi Mu'aid lewat. Nah, ketika Uqbah lewat, dia mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan Rasulullah dengan merdu di dalam salatnya. Maka tertegunlah Uqbah bin Abi Mu'aid mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkirata liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula, dan seterusnya. Di antaranya disebutkan riwayatnya adalah surat Toha. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran Al-Karim ini kepadamu supaya kamu menjadi susah, tetapi sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan seterusnya. Jadi dia merenungkan ayat-ayat itu. Wah, ayat ini hebat. Apa yang dibaca Muhammad ini keren. Bawahnya menghunjam, akarnya kokoh, atasnya sungguh kemudian menjadikan memberi buah yang manis. Wah, ini pasti bukan kata-kata manusia, pasti Muhammad tidak ngarang. Ini pasti betul-betul wahyu dari langit. Lalu dia terfikir untuk masuk Islam pada saat itu. Nah, ketika dia sudah ingin masuk Islam, lalu dia ingat, wah, kalau masuk Islam tapi tidak kompakan sama Ubay bin Khalaf, nanti tidak seru, harus kompakan ya. Saya ajak dulu lah Ubay untuk masuk Islam. Maka dia pun pergi ke Darun Nadwa, tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy yang ternyata Ubay bin Khalaf ada di situ. Ketika Uqbah bin Abi Mu'aid masuk, ternyata Ubay bin Khalaf sudah memalingkan wajahnya dan menghadap ke arah yang lain. Maka bertanyalah, Uqbah, kenapa engkau hai saudaraku tidak menyambutku seperti biasa, engkau malah berpaling dari diriku? Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu, karena sesungguhnya engkau baru saja mendengarkan Muhammad SAW dan engkau telah kena sihir kata-katanya sehingga hendak beriman kepadanya, meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kita, sesembahan nenek moyang kita. Kagetlah Uqbah kenapa Ubay kemudian langsung ternyata menentang ya rencana untuk beriman. Bahkan ketika dia belum menyampaikan, ternyata Ubay sudah tahu bahwa dia berniat masuk Islam. Maka karena dia tidak kehilangan temannya ini,
tidak ingin kehilangan sahabat baiknya, tidak ingin kehilangan Ubay bin Khalaf, dia pun berkata, "Tidak kok wahai saudaraku, aku tidak bermaksud demikian." Kata Ubay bin Khalaf, "Kalau begitu buktikan. Bagaimana cara aku membuktikan?" Kata Ubay bin Khalaf, "Kalau begitu lakukan sesuatu yang membuat hati kami ridha." Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang celaka ini, ya, mengambil wadah yang besar, dia isi dengan isi perut unta. Kotoran-kotoran dari dalam usus yang menjijikkan, yang busuk, yang sangat-sangat kotor. Kemudian dia bawa, ya, kotoran di dalam wadah itu ke dekat Rasulullah SAW yang sedang sholat. Ketika Nabi SAW sedang sujud, maka dia tumpahkan kotoran isi perut unta yang busuk dan menjijikkan itu ke kepala dan punggungnya Nabi SAW. Kelak di akhirat, orang ini, Uqbah bin Abi Mu'ayth, akan berteriak, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Aduhai binasa aku, celaka aku, andai dulu tidak ku jadikan si fulan sebagai kekasihku. Ya, jadi ini adalah satu hubungan yang ekstrim, gara-gara pertemanan, gara-gara persahabatan, dia berpaling dari kebenaran. Gara-gara hubungannya akrab, yang dekat, yang mesra, kemudian dia terhalang dari mendapatkan hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu tidak se-ekstrim itu apa hubungan yang ada di antara kita, tapi jika ada hubungan di antara kita, bukannya makin mendekatkan kita kepada Allah, tapi membuat kita makin jauh. Bukannya membuat kita makin taat, tapi justru kemudian melakukan maksiat-maksiat. Bukannya kemudian membuat kita makin bermanfaat, ya, tapi makin sia-sia dan seterusnya. Ini hubungan ini harus ditata ulang, harus direstrukturisasi, harus direvolusi mental, gitu ya, supaya dia menjadi hubungan yang berharga di sisi Allah, pertemanan yang seperti disebut dalam tema kita hari ini, temenan sampai surga, yaitu menjadi aku mencintaimu karena Allah dengan cara yang diridhoi Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi aku mencintaimu karena Allah dengan cara yang diridhoi Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau pertemanan kita, persahabatan kita, bahkan mungkin pernikahan dan rumah tangga kita ini dilandasi oleh niat semacam ini, ya, cinta yang karena Allah, ya, dalam rangka mencari ridha Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah, maka cinta itu akan mengantarkan kita ke kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang temenan sampai surga karena saling cinta karena Allah ini, dia pasti akan menjadi orang yang merasakan halawatul iman atau manisnya iman. Karena manisnya iman itu diantaranya diperoleh karena cinta karena Allah dan benci karena Allah, jumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kedua, yang menjadi kenikmatan dari orang yang saling cinta karena Allah adalah mereka akan menjadi salah satu di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, di antaranya adalah orang yang saling cinta karena Allah, berjumpa dan berpisahnya pun karena Allah. Demikian pula, ya, orang yang demikian ini akan mendapat anugerah di hadapan Allah kelak di yaumil mahsyar, mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada iri karenanya. Orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan anugerah pada yaumul mahsyar berupa mimbar-mimbar cahaya untuk ditampilkan dan dibanggakan oleh Allah. Ainal mutahabbina li jalai. Manakah orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, akan aku tampilkan mereka di hadapan seluruh manusia sebagai kebanggaanku. Kemudian yang terakhir, orang yang saling cinta karena Allah akan, ya, sampai kepada derajat keadaan yang tidak hanya dicapai oleh amal pribadinya. Datang kepada Nabi SAW seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapankah kiamat itu? Nabi SAW menjawab, ya, bahwasanya apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu berkata, "La syai'illa wa ana uhibbullah wa rasulah." Tidak ada ya Rasulullah kecuali bahwa saya ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW tersenyum kepadanya dan bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan yang
kau cintai. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Anas bin Malik sebagai rawi hadis ini berkata, aku sangat bahagia dengan sabda Rasulullah, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Ya, akan ditukar dengan bumi seisinya sepenuh emas pun, ya emas sepenuh bumi pun, itu tidak akan kuberikan kata-kata dalam hadis ini kepada orang lain. Kenapa? Karena kata Anas bin Malik, aku ini amalku, ibadahku, sholatku, puasaku, sedekahku, jihadku, Qur'anku tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Anas bin Malik, aku mencintai mereka. Aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Maka kata Anas bin Malik, aku masih punya harapan kelak di surga bisa bersama dengan mereka meskipun amalku tidak seperti amal mereka, yakni dengan mencintai mereka. Ini yang dimaksud temenan sampai surga karena kita saling mencintai karena Allah. Nanti kalau sampai di akhirat saling mencari, ya Allah, di manakah saudara saya, si fulan, kami bersama dalam ketaatan, kami bersama dalam kebaikan ketika di dunia. Maka dikatakan dia amalnya tidak seperti amalmu. Tetapi ya Allah, hamba dulu ketika beramal saya niatkan juga untuk dirinya. Maka saudaranya ini pun dihimpunkan bersamanya di derajat surga yang sama karena syafaat temannya. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru min asdiqais salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah memiliki teman yang soleh, karena sesungguhnya setiap teman yang soleh itu kelak di hari kiamat akan memiliki syafaat untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi perbanyak teman yang soleh karena mereka punya syafaat di sisi Allah. Nah, ini pelajaran dari penggalan pertama ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, penggalan kedua ayat ini berbunyi fa aslihu baina akhwaikum. Nah, ada perintah amal yang aktif di dalam ayat ini, yaitu maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Ada dua pelajaran penting pula dari penggalan ayat ini. Yang pertama, bahwa hubungan persaudaraan karena iman tidak menafikan bahwa bisa jadi akan terjadi masalah, bisa jadi akan terjadi konflik, bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman, bisa jadi akan terjadi ada sesuatu yang mengganjal di antara hubungan orang-orang yang sama-sama beriman dan sama-sama berukhuwah. Yang terpenting adalah fa aslihu baina akhwaikum, yaitu pelajaran berikutnya. Yang paling mulia ketika terjadi konflik, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi masalah antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain, amal yang paling utama adalah al-islah. Amal mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Kalau kita punya teman, sama-sama teman kita, sama-sama saudara sama mukmin, sama-sama saudara sama muslim, kok mereka ini ada masalah satu sama lain, kok mereka ini mungkin saling mendiamkan, berkonflik, dan seterusnya, maka kita memiliki peluang untuk mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya, yaitu fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Saking besarnya nilai amal mendamaikan dua mukmin yang berselisih itu, maka di antara dispensasi yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis adalah untuk mendamaikan dua mukmin yang berselisih, dua muslim yang bermasalah, maka kita diizinkan untuk berbohong. Jadi ada 3 bohong yang diizinkan. Yang pertama, bohongnya suami kepada istrinya untuk menjaga hatinya atau untuk menyenangkan hatinya. Bukan untuk membohongi, bukan untuk berbuat berbuat mengkhianati istri, bukan, tapi untuk menyenangkan hatinya atau untuk menjaga perasaannya. Berbohong itu boleh, ya. Masakannya enak nggak, Mas? Alhamdulillah, Dek, Masya Allah. Gimana, Mas? Rasanya kayak menyelam di Wakatobi. Kok bisa? Ya kalau menyelam kan kadang-kadang ada air lautnya agak masuk sedikit ke mulut, Dek. Maksudnya gimana, Mas? Diicipin? Oh iya ya, asin banget. Ya, Dek, Masya Allah, ya di dunia ini nggak ada wanita yang secantik kamu. Ya. Boleh bohong begitu, ya. Di seluruh RT 13
nggak ada yang lebih cantik daripada kamu. Ya ini adalah bohong yang diizinkan, diperbolehkan ya, karena memang dia untuk menghibur istri, menyenangkan istri gitu ya. Aku belum pernah makan sayur lodeh seenak buatanmu ini. Nah, itu boleh gitu ya untuk menyenangkan dan memuliakan istri. Bohong yang kedua yang boleh ya ini tadi, bohong dalam rangka mendamaikan dua mukmin yang berselisih gitu ya. Kita tahu misalnya lagi ada masalah antara Bang Yan sama Bang Roni gitu, kemudian kita mengatakan, Bang Roni dapat salam dari Bang Yan, padahal nggak titip salam, tapi kita ngomong dapat salam dari Bang Yan gitu ya. Kepada Bang Yan juga kita ngomong, Bang Yan dapat salam dari Bang Roni gitu ya, misalnya gitu. Ini diizinkan karena tadi ma'fu, dan bukan cuma ma'fu, dia berpahala dalam rangka mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Saya kadang-kadang praktek ya, ada Ustadz Fulan sama Kiai Fulan ya, itu ada masalah gitu karena mungkin di antara mereka ada dianggap berbeda organisasi atau berbeda harokah gitu ya. Ya saya menyampaikan, Pak Kiai ada salam dari Ustadz Fulan. Mosok itu Ustadz yang suka bilang saya ini ahli bid'ah itu masa titip salam gitu ya. Oh iya Pak Kiai, beliau itu sangat mengakui Pak Kiai ini lebih utama, lebih sepuh, sudah berdakwah di sini lebih lama daripada beliau. Jadi beliau titip salam takdim untuk Pak Kiai gitu ya. Nggak percaya saya, ya nggak apa-apa Pak Kiai gitu. Sana juga begitu. Assalamualaikum Ustaz, dapat salam dari Pak Kiai. Masa Pak Kiai itu suka bilang saya ini Wahabi gitu ya, saya ini gini. Nah, gitu ya. Ya, namanya juga pengen bersaudara sama mukmin, Ustaz. Wong Pak Kiai itu tahu antum lulusan Timur Tengah gitu ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah kan gitu. Lulusan Timur Tengah, jadi ilmunya fresh gitu ya, jadi beliau menghargai. Nah, bohong level berikutnya juga masih diperbolehkan. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai, Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas ini Pak Kiai nyampaikan titipan hadiah, ini ada minyak wangi dari Ustadz gitu ya, dari Ustadz Fulan, kan kemarin beliau habis umroh, jadi beli minyak wangi untuk oleh-oleh ini untuk antum ini wah saya tahu ini Pak Kiai, ini misik abiyat raqam wahid ya, ini misik putih kualitas nomor 1, Masya Allah ini mahal sekali Pak Kiai, kalau saya nggak bisa beli nih Pak Kiai, wah ini Pak Ustadznya hadiahkan untuk Pak Kiai, istimewa sekali gitu ya. Sebaliknya kemudian kita bawa sorban yang paling bagus gitu ya, dibawa ke Pak Ustadz. Pak Ustadz ada titipan hadiah dari Pak Kiai ya, Pak Kiai waktu umroh beli sorban ini produk asli dari Madinah ini apa namanya, wah kata Pak Kiai, Pak Ustadz itu ya harus pakai sorban, masa Ustadz cuma kemana-mana pakai peci doang ya, harus dihargai keulamaannya, pakai sorban, hadiahin sorban gitu ya. Wah ini harus dilanjutkan bohong level berikutnya, yaitu mempertemukan di rumah makan. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz undang makan-makan Pak Kiai. Oh di mana? Di rumah makan ini sudah sertifikasi halal loh Pak Kiai. Kapan waktunya Pak Kiai longgar? Info ke saya Pak Kiai biar saya atur waktunya. Kepada Pak Ustadznya juga begitu. Udah kalau udah ketemu di meja makan berdua, insya Allah 85 masalah selesai ya. Pada Pak Kiai kita ngomong, Pak Kiai alhamdulillah sudah dibayar sama Pak Ustadz. Pak Ustadz alhamdulillah sudah dibayar sama Pak Kiai ya. Persoalannya siapa yang bayar? Ya tanggung jawab yang bohong level ketiga gitu ya. Jadi contoh bagaimana kemudian ternyata fa'aslihu baina akhwaikum itu penting. Ya merekatkan, mempersatukan, menyambungkan sampai diberikan dispensasi ya, bahwasanya berbohong itu boleh dalam rangka mendamaikan orang mukmin. Dulu ada kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri benci sekali sama Imam Abu Hanifah. Jadi aku mendengar di Irak ya, ada seorang ahli bid'ah bernama Abu Hanifah. Dia seorang yang melakukan kias terhadap hukum-hukum syariat, padahal tidaklah melakukan kias pertama kali kecuali adalah iblis. Iblis mengkiaskan bahwa dia lebih baik daripada Adam, ya, bahwa dia lebih baik daripada Adam karena Adam terbuat dari tanah, sementara dia terbuat dari api gitu ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak tahu dapat bisikan dari mana, itu benci sekali kepada Imam Abu Hanifah karena dianggap Imam Abu Hanifah itu menyimpang dari syariat dan suka melakukan kias. Akhirnya ada seorang ulama yang jernih hatinya namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ketika ketemu Imam Abu Hanifah, dia catat fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, dia lengkap, dia catat fatwa-fatwa itu, kemudian dia himpun dalam sebuah buku, lalu buku ini tidak dikasih sampul, tidak dikasih judul. Ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, dari Irak pergi ke Syam, ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kitab yang berisi fatwa-fatwa Abu Hanifah itu diberikannya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, tanpa Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu bahwa itu adalah fatwa-fatwa Abu Hanifah.
Syekh, silahkan baca. Menurut Anda bagaimana fatwa-fatwa yang tercantum di dalam kitab ini? Dibaca oleh, Masya Allah, Masya Allah, ini pasti yang berfatwa adalah seorang ulama ahli hadis, ada seorang ulama yang sangat faqih, ada seorang alim yang allamah, ada seorang yang begini. Ya, dipuji semuanya, karena memang ya itulah ilmunya Imam Abu Hanifah yang luar biasa. Begitu selesai, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia sangat-sangat penasaran, katakan wahai Ibnul Mubarak, apakah ini fatwa-fatwamu sendiri? Tidak, wahai Imam, kata Imam Abdullah ibn Mubarak, itu adalah fatwa seorang ulama di Kufah yang bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Kaget Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian bertanya, apakah engkau benar-benar berkata jujur? Betulkah ini fatwa-fatwa Abu Hanifah? Bukankah Abu Hanifah yang aku dengar selama ini adalah begini? Maka Anda telah membaca fatwa-fatwanya dengan mata Anda sendiri. Maka seperti itulah Abu Hanifah. Innalillah, astagfirullah. Ternyata ada orang yang membisikkan kepadaku sesuatu yang tidak benar tentang Abu Hanifah. Dia ternyata seorang yang sangat alim, yang sangat faqih, yang alim allamah, yang luar biasa. Nah, jadi ini mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Apalagi kalau itu ulama, maka nggak boleh ngadu-ngadu ustadz, itu lebih besar lagi dosanya. Ngadu orang mukmin, sesama orang mukmin aja dosanya besar, apalagi ngadu-ngadu ustadz gitu ya. Saya paling nggak suka ada jamaah tanya sama seorang ustadz di pengajiannya dengan kalimat begini, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang ceramah Ustadz Fulan di YouTube yang judulnya begini-begini, di menit ke-21 detik ke-15 Ustadz tersebut mengatakan begini. Iya, luar biasa telitinya, nyari sampai menit ke-21, detik ke-15, dicari-cari yang beda pendapat sama ustadz yang mau ditanya ini. Dan sengaja nanya ini itu biar meruncing-runcingkan hubungan di antara keduanya. Subhanallah, ini dosa besar ya. Ini namanya namimah. Ini namanya mengadu domba. Dan mengadu domba yang paling besar adalah mengadu domba di antara tokoh-tokoh umat. Ini sangat-sangat terlarang. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berperilaku demikian. Lebih utama kita berperilaku seperti perilakunya Imam Abdullah ibn Mubarak, mendamaikan, merekatkan, ya, mensilaturahimkan di antara para tokoh umat itu yang fa'aslihu baina akhawaikum. Terakhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari pertemanan sampai ke surga supaya kita dirahmati Allah adalah ketika kita merajut pertemanan itu dalam ketakwaan kepada Allah, berukhuwah dengan saling berlapang dada, salamatus sadr, lalu saling mengenal, ta'aruf, lalu saling memahami, tafahum, lalu saling menolong, ta'awun. Tadi saya dengar programnya luar biasa ya, alumni dompet peduli alumni, bisa saling tolong menolong, bisa saling menanggung beban, bisa saling berbagi, membantu sesama. Masya Allah, ini termasuk saling ta'awun, sampai bahkan saling takaful, saling menanggung, dan saling isar, mendahulukan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.